قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ada orang berkata begini, yang penting akidah saya bagus, akhlaknya nomor 2. Akhirnya akhlaknya nggak beres, akhlaknya nggak bagus. Orang yang akhlaknya tidak bagus itu menunjukkan tauhidnya belum sempurna. Sebab kalau dia tauhidnya sempurna, mengharuskan akhlaknya bagus juga. Karena siapa yang memerintahkan untuk berakhlak yang baik? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat tidak? Lalu kemudian dia menganggap remeh akhlak, sama saja dia menganggap remeh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada orang akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, terkadang menganggap remeh sebagian perintah-perintah Allah. Akhirnya dia anggap remeh, ini masalah jenggot aja kok dipermasalahin. Padahal yang memerintahkan jenggot siapa? Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan siapa? Allah, pencipta langit dan bumi. Kok masih aja dianggap remeh? Ya akhi, tauhid Anda dipertanyakan. Maksudnya masih kurang tauhidmu. Sebab orang yang mentauhidkan Allah, konsekuensinya apa? Mengagungkan perintah Allah. Yang diminta dari kita mengagungkan Allah, itu tauhid, Pak. Ketika Allah yang teragung di hati kita dan hati kita mengagungkan Allah, harusnya kita mengagungkan perintahnya, mengagungkan larangannya, mengagungkan kitabnya, mengagungkan para rasulnya. Ternyata kita banyak melecehkan dan meremehkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akan adanya kekurangan dalam apa? Tauhid. Ketika kita sendirian, nggak ada orang yang lihat, berani kita berbuat dosa. Pas di depan orang, kelihatan orang bertakwa. Pas sendirian, nggak ada takwa, nggak ada takut sama Allah. Kenapa? Kurang tauhidnya, Pak. Sebab kalau dia mentauhidkan Allah, dia akan takut kepada Allah di depan orang maupun saat sendirian. Saat sendirian dia pun takut kepada Allah karena dia yakin Allah melihat dirinya. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Semakin tauhid seorang hamba, Pak, matanya semakin terjaga. Semakin sempurna tauhid seorang hamba, Pak, telinganya semakin terjaga. Semakin kuat tauhid seorang hamba, lisannya akan terjaga, Pak. Makanya orang yang suka gibah, suka ngerumpi, jelek-jelekin orang, saya katakan ini tauhidnya kurang sempurna. Sebab kalau tauhidnya sempurna, harusnya dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia azabnya. Sehingga ia tidak berani mengucapkan kata-kata yang itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, orang yang mentauhidkan Allah sempurna, Pak, salatnya khusyuk. Adapun orang yang salat nggak bisa khusyuk, itu tandanya dia kurang mengagungkan Allah dan kurang membesarkan Allah. Makanya kan kita salat mengucapkan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar, Pak? Allah yang paling besar. Kalau Allah yang paling besar di hati kita, kita pasti khusyuk, Pak. Kalau hati kita membesarkan Allah dan di hati kita yang terbesar itu Allah, khusyuk. Tapi kalau kita tidak bisa khusyuk, itu artinya ada selain Allah yang lebih besar di hati kita. Atau Allah tidak besar di hati kita. Berarti tauhidnya kurang tidak, Pak? Ada kekurangan dalam tauhidnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita belajar tauhid itu akan membereskan segalanya, Pak.
Seorang pekerja yang mentauhidkan Allah gak berani korupsi waktu, Pak. Dia akan disiplin. Disuruh kantornya masuk jam 7, ya jam 7 masuk. Disuruh kantornya jam 5 keluar, ya jam 5 keluar. Tapi kalau orang yang kurang tauhidnya kurang sempurna, masuk jam 8, pulang jam 4. Korupsi 2 jam. Dia bilang apa? Bos saya nggak tahu. Tapi kan Allah tahu. Bosmu nggak tahu, tapi Allah tahu loh. Kenapa bisa berbuat seperti itu? Tauhidnya kurang. Kalau tauhidnya sempurna, walaupun bosnya nggak lihat dan yakin Allah yang lihat, dia akan tetap amanah, Pak, amanah. Iya. Kita terkadang bawa mobil, Pak, pas lampu merah lihat ada polisi nggak ya? Nggak ada polisi. Ngeng. Polisi nggak lihat, tapi Allah lihat loh, Pak. Kalau orang yang yakin Allah lihat, Pak polisi nggak lihat, tapi Allah lihat, tetap saya berhenti. Karena kan menaati peraturan pemerintah harus dalam Islam. Apalagi kalau itu untuk kemaslahatan kita. Nah terkadang begitu ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Kita ini kalau nggak diperhatikan sama bos kita, nggak diperhatikan sama mandor kita, nggak diperhatikan sama istri kita, wah, nggak sadar kalau Allah yang memerhatikan kita loh, Pak. Antum lagi chattingan sama akhwat, tahu-tahu masuk istri, ketakutan. Sementara Allah, kamu nggak takut. Di mana Allah di hatimu kalau begitu? Istrimu lebih besar di hatimu daripada Allah. Maka suami yang bertakwa kepada Allah nggak berani dia, ya, chattingan sama akhwat sampai pacaran dan yang lain yang bukan mahram. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau ya udah kawin lagi. Allah halalkan kok ta'addud. Ini nggak, Pak? Tapi kalau nggak berani, jangan berani-berani, Pak, main api, Pak. Ada sebagian laki-laki begitu, Pak, ya, nggak berani nikah lagi, tapi berani main api, ya, udah dosa, ya, udah menzolimi, ya, istri juga. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi sebenarnya kalau kita mentauhidkan Allah, ya, Pak, dan tauhid kita sempurna, rumah tangga kita itu jadi rumah tangga yang luar biasa. Suami yang mentauhidkan Allah, dia akan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Istri yang mentauhidkan Allah, dia akan taat sama suaminya, dan keduanya tidak berani selingkuh. Kenapa? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah mengawasi dirinya. Allah melihat perbuatannya. Nah, saudaraku sekalian, lurah yang mentauhidkan Allah, dia akan menjadi lurah yang luar biasa, Pak. Yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, yang dia tidak berani korupsi sekecil apapun dari harta atau uang. Camat yang mentauhidkan Allah akan menjadi camat yang Masya Allah, amanah. Dia akan menjalankan amanah sekuat tenaga karena dia tahu kepemimpinan ini akan ditanya oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha amanah wa inna khizyun wa nadamah yaumal qiyamah." Hai Abu Dzar, sesungguhnya kepemimpinan itu amanah. Dan sesungguhnya kepemimpinan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Pak, kalau di zaman sekarang orang berlomba-lomba pengen jadi pemimpin, ya enggak, Pak? Sementara di zaman sahabat, zaman tabi'in, orang berlomba-lomba lari dari kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka sadar bahwa kepemimpinan itu amanah yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Di zaman sekarang nggak pikiran sama mereka bahwa kepemimpinan itu berat di mata Allah. Yang dipikirin enak, dihormatin, dapat duit banyak, selesai. Ya. Kalau dia mentauhidkan Allah, mengharuskan dia takut kepada Allah, mengharuskan dia menganggap ini berat, ini kepemimpinan.
Maka pemimpin yang mentauhidkan Allah, dia akan laksanakan amanah itu sebaik mungkin. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah saudaraku sekalian. Jadi sebetulnya tauhid itu luar biasa, Pak. Tauhid itu sumber, Pak, kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat. Maka dari itulah ya akhwal Islam, tauhidkan Allah, kenali Allah. Jadikan Allah lebih besar di hati kita. Jadikan Allah yang paling kita takuti dari seluruhnya. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita cintai dari segala-galanya, saudara. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran hati kita. Saat kita susah, ditimpa kesusahan, serahkan semuanya kepada Allah, Pak. Serahkan semuanya kepada Allah. Makanya nasihat sebagian salaf berkata apa? Ya. La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan sampai kamu menjadikan Allah yang paling hina yang mengawasi dirimu. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau kita diperhatikan oleh polisi, kalau diperhatikan sama Pak Camat, kita sungguh-sungguh. Kalau diperhatikan sama orang, kita sungguh-sungguh. Tapi giliran Allah yang memperhatikan kita nggak sungguh-sungguh. Itu artinya Allah di mata kita hina. Itu artinya pengawasan Allah bagi kita seakan-akan remeh. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah kita seperti itu, Pak, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita sudah terkena musibah besar dalam hati kita. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, ya inilah pengaruh tauhid dalam kehidupan kita, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, cinta ketakwaan dan ketaatan. Dia cinta sama taat itu. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, kalau mendengar adzan, hayya 'alas shalah, segera dia pergi ke masjid. Segera dia berwudu, segera dia salat, menghadap Allah bermunajat karena Allah memanggil dirinya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak berbuat maksiat, dia takut sekali. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadilah kita orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Demi Allah, Pak, itulah letak keselamatan kita di dunia dan akhirat.